Oke teman-teman, selamat datang kembali di DSMA channel ya. Oke, kita sekarang akan melanjutkan series untuk JavaScript HTML DOM. Nah, selanjutnya di sini kita akan mempelajari tentang elements ya. Kemarin setelah pengenalan apa itu HTML DOM, kita mulai belajar sedikit demi sedikit tentang JavaScript DOM ini. Oke, elemen ya, DOM elemen itu merupakan representasi objek dari elemen HTML ya. Jadi elemen HTML itu kan ada banyak ya, ada tag kayak body, terus kemudian mungkin di form itu ada input, ada label, ada button, ada div, ada paragraf dan lain-lain. Nah, itu di DOM ya namanya dokumen objek model. Jadi dia direpresentasikan sebagai objek dari JavaScript ya. Oke, kita dapat mengakses DOM elemen ini dengan beberapa cara ya. Yang pertama bisa menggunakan ID dari tagnya. Kalau teman-teman tahu di elemen HTML kan ada ID-nya. Nah, kita bisa pakai itu. Kemudian bisa dengan tag name. Jadi misalnya dengan paragraf, terus kemudian input itu bisa. Kemudian dengan class name ya, dengan nama kelasnya kita bisa mengakses dengan nama kelasnya. Oke, langsung saja kita coba praktek ya. Oke, ini aku coba buat folder dulu, elemen DOM. Oke, kita buat satu file HTML ya di sini sebagai contoh. Oke, karena saya pakai VS Code, ada embed-nya untuk buat boilerplate-nya dari HTML. Udah tersusun rapi seperti ini. Titelnya kita ganti elemen DOM. Oke, nah kita di sini coba apa namanya buat beberapa tag, mungkin H1 kayak hello world, kemudian satu lagi H2 DSMA channel, kemudian satu lagi button ya, klik me ini mungkin. Nah, oke, di sini saya pakai JavaScript-nya di dalam filenya ini aja, file HTML-nya, supaya lebih mudah kita pakainya ya. Karena scriptnya juga belum begitu banyak. Oke, ini kalau kita buka di browser ya, open with default browser, kita buka di browser. Nah, dia jadinya seperti ini ya, ada satu H2 atau ada button. Oke, nah di sini elemen itu ya, elemen itu yang dimaksud kita bisa mengakses H1 ini, H2 ini, button ini lewat JavaScript ya. Oke, yang pertama akses DOM ya, DOM elemen dengan ID ya, ID gini. Nah, jadi kita bisa mengakses dengan ID ya. Syarat utamanya setiap elemen harus punya ID-nya ya. ID-nya jadi kita kasih ID hello world mungkin. Kemudian ini saya kasih ID channel ya. Kemudian ini saya kasih ID btn mungkin. Oke, nah aksesnya gimana? Aksesnya gini, caranya adalah dengan dokumen, tulis dokumen gini, kemudian dot apa titik get element by ID, get element by ID, kemudian dimasukkan dia berupa string dari ID yang mau kita get, ID dari elemen yang mau kita ambil. Nah, ID di dalam HTML itu kan disarankan untuk unik ya, untuk unik, jadi dia nanti pengembaliannya juga satu elemen ya. Soalnya nanti untuk mengambil dengan kelas ya, karena kelas itu bisa satu elemen, bisa beberapa elemen dengan kelas yang sama, dia nanti returnnya adalah HTML DOM collection ya, atau gampangannya kita bisa anggap array dari beberapa elemen gitu. Kalau ini nanti dia outputnya harusnya adalah satu elemen. Oke, kita langsung coba aja hello world gini, hello world. Oke, nah ini kita masukkan ke dalam satu variabel hello, dan kita coba console.log hello, kita coba di sini,
kita refresh. Nah, ini karena saya tadi coba console log ya. Nah, kita lihatnya ada di ini, klik kanan inspect, kemudian di bagian konsol. Oke, mungkin saya tak besarin dikit biar lebih kelihatan ya. Nah, ini moga-moga udah kelihatan. Nah, di sini hasil dari get DOM tadi, jadi bentuknya seperti ini. Nah, jika kita arahkan ini, dia akan menunjukkan elemen mana yang kita get tadi pakai ID. Oke, kalau kita buka ya, isinya itu banyak ya. Ntar ini tak tarik ke atas dulu ya biar lebih kelihatan. Nah, isinya ini banyak banget, metode dan propertiesnya itu banyak banget ya di sini. Itu contohnya seperti ini. Nah, itu kalau kita ngegetnya pakai ID ya, akses DOM elemen dengan ID. Kemudian tadi kita bisa akses DOM elemen dengan class name atau dengan kelasnya ya. Ini kita komen dulu. Nah, ini misalnya di SMA channel ini saya kasih kelas title channel misalnya gini ya, title channel ya, bebas ya nama kelasnya, ini sebagai contoh aja. Kemudian di sini saya buat variabel channel, kemudian kita pakai dokumen ya, tetap karena inti di DOM itu ada di dokumen ini. Dokumen ini dia merepresentasikan dokumen dari seluruh file HTML ya. Jadi kalau kita coba console.log dokumen ini, kemudian kita simpan, kita lihat di browser lagi, kita refresh, console.log, oke, ada tipe kurang G, kita simpan dan kembali ke browser, kita refresh. Nah, dia menunjukkan HTML dokumen ya di sini ya. Wait, banyak banget. Nah, HTML dokumen, jadi dia merujuk ke file HTML yang sedang dibuka atau yang skripnya berada di situ ya, itu dokumen. Nah, untuk kan kemarin posisinya itu kan HTML-nya itu adalah dokumen rootnya atau akar dokumennya. Dia punya child ya, child element itu ada di dia punya head sama body ya. Jadi kalau kita akses dokumen.body, dia akan mengakses tag body ini ya. Tag body ini dan di dalamnya ini. Nah, ini kalau kita refresh, nah dia akan merefer ke body HTML-nya. Kurang lebih gitu konsep DOM-nya. Oke. Nah, kita mau akses dengan class name ya. Oke, kita di sini mau ngakses dengan class name ya. Nah, class name ini, jadi di sini kita punya class title channel ya, aksesnya kita dokumen.get element by class name, get elements ya. Nah, dia ada s-nya soalnya dia collection ya, karena dalam beberapa elemen HTML bisa memiliki kelas yang sama ya. Kalau ID ya, ID itu disarankan tidak bisa dimiliki oleh dua elemen yang sama ya, jadi dia unik individu ID. Kalau kelas bisa lebih dari satu elemen kelasnya sama, itu bisa. Oke, kita tulis di sini kelasnya adalah title channel ya, title channel. Kita masukkan ke variabel aja biar lebih bagus. Channel gini, dan ini dihilangkan. Kita coba console.log channelnya. Oke, channelnya kita refresh. Nah, dia HTML collection ya. Nah, ya anggap aja kayak array ya. Biasanya anggap aja array, dia lengthnya 1. Nah, misal ada satu elemen lagi kita tambahkan di sini P gitu misalnya, channel 2 misalnya. Nah, ini dia punya kelas title channel juga, title channel gini. Nah, jika kita refresh lagi di browsernya,
Nah, dia akan jumlahnya bertambah ya, 1 2 ya. Di sini ada 0 1, lengthnya 2. Dia mengeget dengan kelas yang sama. Nah, ini kalau mau akses di satu elemen ya, dia kayak ngakses di array ya. Dan ini berurutan sesuai dengan posisi elemennya. Jika posisi elemennya di bawah ya, urutan dari atas ini, dia di bawah, dia ya jadi urutan nomor besar. Jadi misalnya di sini H2 terus sama P ini ya, jadi H2-nya nanti dia berindeks 1 atau berada di urutan berindeks 0, maaf, berindeks 0 atau berada di urutan pertama, kemudian yang selanjutnya baru yang P ini. Jadi urut dari atas ke bawah tuh. Nah, ini kita bisa akses. Kalau mau akses yang pertama, yang H2 ini, kita pakai indeks 0 gini. Kemudian kalau kita refresh, nah dia merujuk ke DSMA channel yang H2. Kalau kita indeksnya 1, dia bakal merujuk ke yang paragraf tag P ini ya. Kita refresh lagi, nah dia merujuk ke P. Itu kalau kita pakai class name ya, diinget-inget. Tapi di apa namanya, di sintaksnya ini ada get elements ya. Berarti kalau dia get elements, jadi returnnya adalah HTML collection atau seperti array dari elemen ya, gitu. Oke, kurang lebih seperti itu dengan class name. Oke, selanjutnya kita bisa akses DOM elemen dengan tag name ya, atau nama dari tag HTML-nya. Jadi misal gini, kita mau ngeget button ini. Nah, button dia kan tagnya cuma 1 ya. Jadi kita buat variabel button, kemudian dokumen .get element by tag name ya. Tag name ini kita kurung, kemudian kita tulis tag, nama tagnya apa, misal button ya. Nih kita mau ngeget button ini. Ini kalau di console.log button, dia akan ini dilihat di sintaknya, dia get elements. Berarti kalau get elements sama kayak kelas tadi, dia returnnya adalah HTML collection atau array element ya. Kalau kita refresh sini, nah dia HTML collection, isinya adalah button ini. Oke, button ini dia merujuk ke button. Nah, dia juga ada ini ya, objek BTN karena dia memiliki ID BTN tadi ya. Oke, gitu. Jadi kalau mau akses sama seperti di kelas tadi, kita bisa akses yang pertama pakai 0, yang kedua pakai 1 ya. Kalau 0 gini, dia merujuk ke button gini. Nah, ya kan. Oke, ini tentang elemen ya. Kita bisa ngeget elemen dengan beberapa cara ini. Kemudian ada lagi sebenarnya ya, akses DOM elemen dengan query selector. DOM elemen dengan query selector. Nah, query selector ini apa? Langsung aja kita coba ya. Kita coba. Misal saya ngeget untuk channel 2, ini kita kasih ID channel 2 misalnya gini. Saya mau ngeget channel 2, kita kasih variabel channel 2, ini dokumen query selector. Nah, query selector ini isinya adalah selektor CSS ya, selektor CSS. Jadi kalau teman-teman udah belajar CSS itu, kalau kita bisa ngeget by ID, bisa ngeget by class ya, bisa ngeget by tagnya ya. Jadi ya channel 2 ini ya, bisa kita ngeget by class, bisa ngeget dengan ID, bisa ngeget dengan tagnya. Nah, perbedaannya apa? Kita coba ngeget dengan ID. Di CSS kita kalau mau ngeget dengan ID, kita harus pakai tanda pagar, kemudian nama ID-nya apa. Misalnya di sini channel 2 nih, channel 2. Ini bisa kita console.log channel 2 gini, kita simpan, kemudian kita refresh. Nah, dia merujuk ke channel 2 ini.
Itu kalau dengan ID ya. Nah, query selector ini juga bisa dengan kelas. Ya, kalau kita pakai kelas, kita pakai titik awalnya. Nah, titik ini menunjukkan bahwa dia nge-getnya dengan kelas name. Nah, kelas name-nya channel 2 itu title channel. Title channel gini. Nah, kita coba refresh. Nah, kalau kita lihat di sini dia nge-getnya malah ke H2. Nah, ini kenapa? Soalnya dia pakai query selector. Nah, query selector ini hanya mereturn satu elemen DOM aja. Jadi sama kayak get element ya, bukan get elements. Kalau get elements pakai S, dia returnnya HTML collection, semua ditampilkan. Nah, karena di sini yang punya kelas title channel itu ada dua, yaitu di H2 sama P ini. Jadi dia ngegetnya yang pertama, soalnya dia mereturn satu objek. Nah, gitu. Kalau mau mereturn semua, itu kita pakai yang namanya query selector all. Access DOM element dengan query selector all. Nah, ini misalnya di sini const channels ya, dokumen query selector all. Nah, ini sama ya, isinya sama, bisa pakai, kalau ID pakai pagar, kalau kelas kita pakai apa namanya, titik ini title channel. Nanti dia hasilnya sama kayak get elements by class name, soalnya dia returnnya adalah HTML collection. Kita coba console.log dulu, channels, kita save, kemudian kita refresh. Nah, dia not list ya, mohon maaf, bukan HTML collection tapi not list. Tapi hampir sama ya cara ngaksesnya juga. Kalau kita mau ngakses yang channel 2 itu dia pakai indeks ke 1. Ini indeksnya ya. Jadi kalau mau ngakses console.log channels ini 1 gini. Nah, kemudian simpan, kemudian kita refresh. Salah tulisannya, channels. Oke, kita simpan, kita coba lagi. Nah, yang not list tadi ada 2. Nah, ini yang channel 2, dia pakai indeks 1 ya, soalnya di sini indeks 1 ya, sama kayak get elements by class name ya, dia sama. Nah, di sini dia pakai indeks 1 gini. Nah, ini kalau query selector all, jadi dia pasti returnnya adalah collection atau array ya, dia collection atau array ini. Nah, ini tadi adalah cara untuk ngeget dengan query selector all. Nah, di query selector all tadi ID udah, kelas udah. Nah, di sini kita pakai query selector lagi untuk ngeget by tag name-nya ya. By tag name-nya. Nah, kalau tag name itu langsung aja kita tulis button gini. Nah, button gini, kita save, kita refresh. Nah, dia langsung merujuk ke tag button yang ada di file HTML ini, yaitu di click me ini. Nah, jangan lupa ya, kalian bisa pakai sesuai kebutuhan ya, nanti kedepannya mungkin kita banyak pakai yang di get element ID sama query selector ini. Saya biasanya lebih ke get element by ID ya, jadi lebih gampang menurut saya. Tapi jangan lupa ya, kalau kalian teman-teman pakai query selector ini, jangan lupa ada 2, query selector sama all. Nah, yang all ini pasti dia returnnya array atau collection atau list ya. Dia kalau query selector ini dia pasti 1 ya, walaupun ya tadi ada kasus kelas title channelnya ada 2, di sini ya 2 sama P ya, dia hanya ambil salah satu, yaitu yang pertama ya. Yang pertama ini yang diambil oleh query selector. Oke, itu tentang elemen di DOM ini. Oke, sedikit tambahan mungkin. Nah, di sini sebenarnya kita kenapa sih kok pakai elemen ini? Kita bisa ngakses elemen ini terus bisa kita apakan ya di sini. Nah, di sini saya kasih contoh aja, kita bisa mengganti tulisan ini.
ya, tulisan di dalam tagnya. Jadi misal di P ini ada channel 2, ini saya bisa ganti, ini mungkin tak hapus dulu ya biar nggak bingung. Wih, kelewatan, hapus dulu. Nah, kita bisa ganti isinya dari channel 2, ID channel 2 ini. Oke, kita get dulu ya channel 2 gini, kemudian dokumen .get element by ID, ID-nya soalnya di situ ada channel 2 ya, bebas teman-teman. Mungkin bisa coba pakai query selector, mungkin bisa pakai kelas ya. Tapi mungkin kalau ini tujuannya hanya nge-get satu, mungkin nggak rekomend untuk by class name atau query selector all ya, karena kita harus merepresentasikan indeksnya, kita harus tahu indeksnya ya. Jadi mungkin kita pakai get element by ID ini. Nah, cara mengganti isinya itu ada ada properties namanya inner HTML. Inner HTML ini kita ganti misalkan channel 2 update gitu ya, mungkin. Oke, kita simpan, kita refresh di sini. Nah, dia ganti ya. Padahal di sini dia channel 2, tapi gara-gara ini kita ganti inner HTML-nya, dia ganti channel 2 update. Nah, gitu. Nah, inner HTML ini sebenarnya ya properties biasa ya. Kalau kita console.log gini channel 2 inner HTML, kemudian kita copy, di bawahnya lagi kita save, kita refresh di sini. Nah, dia menunjukkan ada channel 2 ya, inner HTML yang pertama atau konten dari ini yang pertama channel 2, kemudian kita update menggunakan DOM tadi jadi channel 2 update di sini ya. Gitu teman-teman, pakai inner HTML ya. Ini contoh kita memanipulasi DOM ya untuk materi video selanjutnya nanti. Oke, kurang lebih begitu ya masalah elemen DOM. Nanti kita explore lebih lanjut di video selanjutnya, jadi nantikan terus konten dari DSMA Channel. Karena itu jangan lupa like, subscribe, dan komentar bagaimana pendapat kalian, mungkin atau request materi juga bisa. Like ya jika kalian suka video ini, dan subscribe untuk konten-konten selanjutnya dari series JavaScript HTML DOM ini. Oke, salam sehat selalu, tetap bernafas, dan ciao.